Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurrahma dari kelas 5 dan ini teman saya Nana Salimah belajar. Panggilannya siapa? Cynthia. Cynthia. Saya Nana. Ya? Siapa nama panjang Bapak? Nama saya Sumerambah. Nggak ada nama panjang, namanya pendek, cuma Sumerambah gitu ya. Apa jabatan Bapak di pemerintahan Kabupaten Jombang? Saya Wakil Bupati Jombang, wakilnya Ibu Munjidah Wahab. Menurut Bapak, apa COVID-19 itu? COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang berdasar pada rumus H1N1 atau influenza yang ini menyerang pada saluran pernafasan, cuman ini penularannya agak cepat sehingga dia menjadi pandemi di seluruh dunia. Siapa saja yang beresiko terkena COVID-19? Semua orang berisiko kena COVID-19 ya. Semua orang berisiko, cuman yang agak berbahaya ini kepada anak-anak, kepada orang tua atau orang yang punya penyakit bawaan. Ini yang sangat berbahaya. Apa saja gejala terkena COVID-19? Jadi suhu badan mereka akan tinggi, jadi demam, mereka sesak nafas yang terus-menerus, mereka batuk terus-menerus. Cuman sekarang ada namanya orang tanpa gejala. Jadi masa inkubasinya jadi panjang, gejalanya nggak kelihatan. Akhirnya orang pada terkena COVID-19 tapi kelihatan seperti tidak terkena apapun. Ini yang agak berbahaya. Ya. Mengapa COVID-19 di Jombang ini terus bertambah? Jadi karena satu, kita ini kurang disiplin untuk mau menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini kita kurang disiplin. Jadi karena kita kurang disiplin, maka penyebarannya masih terjadi. Bagaimana upaya kita supaya tidak tertular COVID-19? Tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kemanapun sesering mungkin cuci tangan, pakai masker, jangan lupa jaga jarak. Itu yang harus kita lakukan senyampang. Kita harus membuat bagaimana kita daya imunnya tinggi dengan makanan bergizi. Apa pendapat Bapak tentang keputusan Pak Nadiem yang memutuskan sekolah mulai masuk pada bulan Januari tahun 2021? Ya, kita semua harus berhati-hati karena pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipandang enteng sebelah mata. Karena kita pernah belajar pada tahun 1918 yang posisinya seperti sama saat ini. Begitu anggap remeh, terjadi kemudian pada tahun 1918 akhir terjadi penyebaran yang luar biasa. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk di dunia terpapar waktu itu. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti 1918, maka kita berhati-hati betul di dalam proses mengambil keputusan, termasuk keputusan tentang anak sekolah. Bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang menghadapi tentang perpanjangan pembelajaran online di sekolah-sekolah? Ya, artinya memang ini yang menjadi problem kita bersama, bahwa satu, kalau ini terus-menerus seperti ini, kita ketika kemudian Desember maka harus persiapkan keseluruhan, termasuk sarana prasarana melakukan belajar dengan sistem online. Jangan sampai kemudian karena sistem berubah, kemudian tidak adaptif antara guru dengan muridnya, akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan secara baik. Jangan sampai itu terjadi hingga sarana prasarana kita siapkan. Apa pesan Bapak untuk wali peserta didik yang harus melakukan pembelajaran online di rumah saja? Jadi tetap belajar. Bukan berarti belajar online di rumah terus ini kesempatan untuk libur. Kesempatan karena tidak ada yang mengawasi. Akhirnya kemudian tidak mau belajar, kemudian terjadi cuma dolan tidur kan nggak bukan gitu. Jadi tetap disiplin belajar meskipun di rumah sesuai dengan petunjuk dari
Ibu atau Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya berdiri. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MI Muhammadiyah 10 Madrasah Penghafal Al-Quran Raja Pinggir Tangerang Jombang. Kegiatan kami kesini ingin mewawancarai Bapak tentang adanya COVID-19. Iya. Perkenalkan, nama saya Cintia Nur Rahma dari kelas 5 dan ini teman saya Nana Sabima belajar. Panggilannya siapa? Cintia. Cintia. Saya Nana. Ya. siapa nama panjang Bapak? Nama saya Sumerambah. Nggak ada nama panjang, namanya pendek, cuma Sumerambah gitu. Apa jabatan Bapak di pemerintahan Kabupaten Jombang? Saya Wakil Bupati Jombang, wakilnya Ibu Munjidah Wahab. Menurut Bapak, apa COVID-19 itu? COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang berdasar pada rumus H1N1 atau influenza yang ini menyerang pada saluran pernafasan, cuman ini penularannya agak cepat sehingga dia menjadi pandemi di seluruh dunia. Siapa saja yang beresiko terkena COVID-19? Semua orang berisiko kena COVID-19 ya. Semua orang berisiko, cuman yang agak berbahaya ini kepada anak-anak, kepada orang tua atau orang yang punya penyakit bawaan. Ini yang sangat berbahaya. Apa saja gejala terkena COVID-19? Jadi suhu badan mereka akan tinggi, jadi demam, mereka sesak nafas yang terus-menerus, mereka batuk terus-menerus. Cuman sekarang ada namanya orang tanpa gejala. Jadi masa inkubasinya jadi panjang, gejalanya nggak kelihatan. Akhirnya orang pada terkena COVID-19 tapi kelihatan seperti tidak terkena apapun. Ini yang agak berbahaya. Ya. Mengapa COVID-19 di Jombang ini terus bertambah? Jadi karena satu, kita ini kurang disiplin untuk mau menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini kita kurang disiplin. Jadi karena kita kurang disiplin, maka penyebarannya masih terjadi. Bagaimana upaya kita supaya tidak tertular COVID-19? Tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kemanapun sesering mungkin cuci tangan, pakai masker, jangan lupa jaga jarak. Itu yang harus kita lakukan senyampang. Kita harus membuat bagaimana kita daya imunnya tinggi dengan makanan bergizi dan sebagainya. Apa pendapat Bapak tentang keputusan Pak Nadiem yang memutuskan sekolah mulai masuk pada bulan Januari tahun 2021? Ya, kita semua harus berhati-hati karena pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipandang enteng sebelah mata. Karena kita pernah belajar pada tahun 1918 yang posisinya seperti sama saat ini. Begitu anggap remeh, terjadi kemudian pada tahun 1918 akhir terjadi penyebaran yang luar biasa. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk di dunia terpapar waktu itu. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti 1918, maka kita berhati-hati betul di dalam proses mengambil keputusan, termasuk keputusan tentang anak sekolah. Bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang menghadapi tentang perpanjangan pembelajaran online di sekolah-sekolah? Ya, artinya memang ini yang menjadi problem kita bersama. Bahwa satu, kalau ini terus-menerus seperti ini, kita kemudian Desember maka harus persiapkan keseluruhan, termasuk sarana prasarana melakukan belajar dengan sistem online. Jangan sampai kemudian karena sistem berubah, kemudian tidak adaptif antara guru dengan muridnya, akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan secara baik. Jangan sampai itu terjadi hingga sarana prasarana kita siapkan. Apa
pesan Bapak untuk kami peserta didik yang harus melakukan pembelajaran online di rumah saja? Jadi tetap belajar, bukan berarti belajar online di rumah terus ini kesempatan untuk libur, kesempatan karena tidak ada yang mengawasi, akhirnya kemudian tidak mau belajar, kemudian terjadi cuma tolan tidur kan nggak bukan gitu. Jadi tetap disiplin belajar meskipun di rumah sesuai dengan petunjuk dari ibu atau bapak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunya berdiri.